Astaghfirullahal azim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli fasallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakum wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin: shadaqatun jariyatun, ilmun yuntafa'u bih, aw waladun salihun yad'u lahu. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Jamaah sidang salat maghrib dan salat khusuf rembulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama bisa menjalankan salat khusuful qamar. Khusuful qamar yaitu salat gerhana rembulan. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik, hidayah, inayah. Dan juga Allah senantiasa menjaga kita dari mara bahaya. Dan semoga Allah memberikan kita keberkahan hidup fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur tak lupa kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah memberikan kita senantiasa banyak sekali kenikmatan. Salah satu nikmat Allah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni salatu khusufil qamar, yaitu salat sunnah gerhana rembulan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah dan mudah-mudahan kita juga diberikan syafaat oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul uzman nanti. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamullah, salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada qudwah hasanah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah memberikan kita pencerahan minadz zulumati ilan nur, dari zaman keberobokan moral, dari zaman yang gelap gulita hingga zaman yang terang benderang ini, yakni adanya nuril Islam, adanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pencerahan, yang telah memberikan pendidikan kepada kita semua hingga kita bisa mengetahui dan kita bisa menjalankan syariat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat khusyuk rembulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam yang mungkin 1 tahun sekali kita laksanakan, ya, yaitu terjadinya gerhana rembulan. Gerhana rembulan ini adalah suatu fenomena yang semata-mata Allah telah berikan kepada kita, dan patut kiranya kita bersyukur, dan patut kiranya kita berdoa. Sebab anjuran Nabi Muhammad SAW ketika terjadinya salatul khusufil qamar, terjadinya gerhana rembulan, kita dianjurkan untuk banyak-banyak bertakbir. Kita dianjurkan untuk banyak-banyak mengumandangkan gema takbir, yaitu mengagungkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan oleh Nabi pula kita beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan pula oleh Nabi Muhammad kita bersedekah, kita berinfak, kita memberikan sebagian rezeki kita kepada yang mereka yang membutuhkan. Kenapa? Itu anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau Allah telah berfirman dalam surat Al-Zalzalah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, maaf. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika digunjang-ganjing, ketika digerakkan bumi dan seisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, ya, terjadinya kiamat sughra sudah kita laksanakan, sudah kita lihat, yaitu di berbagai daerah, ya, di tetangga-tetangga kita yang terjadinya tsunami, kemudian terjadinya longsor, terjadinya gempa bumi. Itu adalah salah satu pertanda, ya, Allah mengingatkan kita, Allah memberikan cobaan kepada kita, bagaimana langkah kita dan bagaimana kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab fenomena-fenomena alam semata-mata hanyalah untuk mengingatkan kita. Kenapa Nabi sampai menyuruh untuk kita mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba analog kita berbicara masalah akal. Matahari, bumi dan rembulan berada di langit sana, berada di awan sana. Tidak ada penyangga sama sekali. Ya, kenapa? Ya, karena itu Allah telah berkehendak. Karena Allah telah menghendaki semua itu. Coba andaikan Allah sudah tidak menghendaki, dan ketika tadi dikatakan dalam surah Al-Zalzalah, ketika digonjang-ganjing bumi dan seisinya, pastinya isi bumi akan muntah, isi bumi akan keluar semua, air laut akan keluar, bumi akan hancur dan seisinya akan hancur. Nah, ini kita pada malam hari ini muhasabah, introspeksi pada diri kita sendiri, ya, sebatas mana kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang beriman, apakah kita sudah betul-betul mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan pada malam hari ini kita perbanyakin istighfar, banyakin tuh, ya, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemarin-kemarin selama di bulan Ramadan, selama bulan Rajab, selama bulan Sya'ban, kita punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala kegiatan kita, segala aktivitas kita, segala perbuatan kita yang menyimpang kepada Allah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah
Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Wahai orang-orang yang beriman, wahai semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, bertobatlah kalian. Ini kata Allah, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubat yang senyata-nyatanya. Artinya taubat yang sebenar-benarnya adalah tidak mengulangi lagi terhadap kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah telah memberikan banyak sekali nikmat. Nikmat kita bernafas dengan lega, nikmat kita alhamdulillah kita terjaga dari segala penyakit, nikmat kita bisa makan dengan enak ya Allah. Coba andaikan nikmat kita dicabut sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita diberikan nikmat menelan rasa sakit nih di tenggorokan kita, misalnya sariawan, dan sariawannya sangat lumayan. Menelan makanan saja, ketika kita taruhlah contoh makan yang enak, mungkin ketika kita sedang sakit terasa tidak enak. Itu nikmat yang sedikit Allah cabut ya. Nah, kemudian nikmat Allah itu tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah la tuhsuha, kita tidak bisa menghitungnya. Jadi pada malam hari ini mari ya kita bertobat. Kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala kesalahan kita diampura, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi telah diperintahkan oleh Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian wahai umat wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat khusuful qamar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengajak, saya pribadi mengajak, teruskan tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ayuhan nasu taqullaha rabbakum. Wahai para manusia yang beriman, ayo bertakwalah kepada Tuhan engkau kalian semua. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita sedikit pun punya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab sedikit kesalahan Allah akan menghitungnya. Dan sebaliknya, teruslah kita berbuat baik. Wasari'u ila maghfiratin. Berkompetisilah, teruslah kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil perbuatan baik pun akan dinilai, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi kita tergolong orang-orang yang minal muttaqin, orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tergolong orang-orang yang dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minadz dzikri wal hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli fa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ikhwatal iman usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta segala kesalahan-kesalahan kita, segala dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya di akhir hayat kita tergolong orang-orang yang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidaklah kita meninggal, tidaklah kita wafat melainkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka mujibud da'awat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana صغارا. اللهم اجعلنا من الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم ادفع عنا من البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين والمسلمات في بلدتنا إندونيسيا خاصة وسائر المسلمين والمسلمات عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.